Tahukah kamu, ada dosa yang bukan cuma besar, tapi bisa membuat semua amalmu tidak ada artinya di sisi Allah. Kita sering merasa aman karena masih sholat, masih sedekah, masih ingat Allah di waktu-waktu tertentu. Kita berpikir, selama ibadah kita jalan, maka hidup kita pasti baik-baik saja. Padahal, ada satu dosa yang sering diremehkan, tapi dampaknya bisa menghancurkan semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Thauban, ada 3 perkara yang tidak bermanfaat lagi amal bersamanya. Coba renungkan, bukan sekadar berkurang pahalanya, tapi tidak bermanfaat sama sekali. Apa saja? Pertama, syirik kepada Allah. Ini dosa paling besar. Saat seseorang menyekutukan Allah, semua amalnya gugur. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang sering kita anggap biasa, padahal ternyata sangat berbahaya. Durhaka itu bukan hanya membentak, bukan hanya melawan, tapi juga ketika kita membuat mereka sedih, mengabaikan mereka, atau berbicara dengan nada yang menyakitkan. Ketiga, lari dari medan perang, yaitu meninggalkan tanggung jawab besar saat dibutuhkan. Lalu dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, dan Al-Hakim dari Ibnu Umar, ada 3 golongan yang Allah haramkan masuk surga. Bayangkan, bukan sekadar sulit, tapi diharamkan. Dan salah satunya lagi adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seakan Allah ingin menegaskan, dosa ini bukan dosa biasa. Padahal, kalau kita ingat kembali, siapa yang menggendong kita saat kita belum bisa berjalan? Siapa yang begadang saat kita sakit? Siapa yang tetap tersenyum walau lelah demi kita? Ibu kita, ayah kita. Mereka tidak pernah meminta balasan, hanya berharap kita menjadi anak yang baik. Tapi tak jarang, kita bisa sabar dengan orang lain, namun mudah marah kepada mereka. Kita bisa berkata lembut kepada teman, tapi meninggikan suara kepada orang tua. Dan ini yang paling menakutkan. Dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan, semua dosa bisa Allah tunda hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tua. Allah akan percepat hukumannya di dunia sebelum kematian. Artinya, sebelum kita sempat memperbaiki, balasannya sudah datang lebih dulu. Mungkin kita pernah merasa hidup terasa sempit, hati gelisah tanpa sebab, rezeki seperti tertahan. Bisa jadi itu bukan kebetulan, tapi karena ada air mata orang tua yang pernah jatuh karena kita. Bahkan Ali radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membuat kedua orang tuanya sedih, maka ia telah durhaka. Tidak harus memukul, tidak harus berteriak, cukup satu kalimat yang menyakitkan, cukup satu sikap acuh, itu sudah cukup untuk menjadi durhaka. Dan dengarkan ini, sebuah pesan yang sangat dalam dari Wahab bin Munabbih. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, muliakan kedua orang tuamu. Siapa yang memuliakan mereka, aku akan panjangkan umurnya, dan aku beri anak yang berbakti kepadanya. Dan siapa yang durhaka, aku akan pendekkan umurnya, dan aku beri anak yang akan mendurhakainya. Masya Allah, ternyata apa yang kita lakukan hari ini akan kembali kepada kita di masa depan. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar bin Abi Maryam, dalam Taurat tertulis, siapa yang memukul ayahnya, maka ia dihukum mati. Dan disebutkan pula, celaka bagi orang yang memutus hubungan dengan orang tuanya. Ini menunjukkan, bahkan dalam syariat Nabi sebelumnya, kedudukan orang tua sudah sangat dimuliakan. Sekarang, coba kita diam sejenak. Kapan terakhir kali kita benar-benar membuat orang tua tersenyum? Bukan karena uang, tapi karena perhatian. Kapan terakhir kali kita berkata, terima kasih, atau maaf ya, aku sering salah? Atau jangan-jangan, kita menunggu sampai mereka sudah tidak bisa lagi menjawab. Kalau hari ini, kalau mereka masih hidup, jangan tunggu nanti. Hubungi mereka sekarang, ucapkan kata yang menenangkan hati mereka, minta maaf, walau tanpa sebab. Kalau mereka sudah tiada, masih ada jalan, doakan setiap setelah sholat, sedekah atas nama mereka, lanjutkan kebaikan yang mereka ajarkan. Bisa jadi, jalan tercepat menuju surga, bukan dari panjangnya ibadah kita, tapi dari satu hal sederhana, ridho orang tua kepada kita. Kalau video ini menyentuh hatimu, tulis di komentar, ya Allah, lembutkan hatiku untuk orang tuaku. Dan share video ini, siapa tahu jadi sebab seseorang berubah sebelum semuanya terlambat.